Oke teman-teman semuanya, selamat datang kembali di Budaya Komputer. Kemarin eh, di pertemuan kita yang pertama mengenai MySQL dan Flutter, sekarang kita lanjutkan. Tampilan terakhir yang kita buat itu adalah seperti ini. Sekarang kita akan buat tombol inputan di bawah sini supaya kita bisa mengenai data. Oke, gitu ya teman-teman ya. Langsung saja kita masuk ke source programnya. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman ya. Sebenarnya masih ada satu lagi, yaitu jurusan. Hanya saja kalau jurusan kita masukkan di subtitle ini, sebentar-bentar kita atur dulu ya tampilannya seperti ini. Berarti nama ini kita letakkan di sebelahnya nama ini, ya. Nama ini teman-teman diletakkan di sebelahnya name. Berarti ini kita bisa buat begini. Nama kita letakkan sebelahnya name, berarti seperti ini, ya. Plus plus lagi. Lalu ini kita copy. Kita copy dari sini. Oke, seperti ini. Kita lihat dulu ada error apa tidak. Ini kita lihat view di problem tidak ada masalah. Oke, ini berarti diakui dan diterima. Sintak ini diterima. Kita lihat dulu ya. Nah, ini nama. Lalu di sini kita bikin jurusan seperti ini ya. Nama. Oke, kita coba jalankan. Kita lihat hasilnya. Oke, jadinya seperti ini teman-teman. Jadi namanya itu di sebelah name-nya. Jadi bisa kita set seperti ini. Tambahkan ini ya. Lalu name dan nama kita buat satu tempat, satu baris ya. Jadi dia ada di dalam title seperti ini. Satu baris. Itu mengakalinya. Terus kita ke tombol yang tadi ya teman-teman ya. Kita bikin tombol dulu di sini. Tombol di dari list view ini teman-teman. Ini kok ada, ini kok tambah begini. List view ini kita harus ubah dulu posisinya ya. Kita letakkan dia di dalam sebuah kontainer. Ya, kita letakkan sebuah kontainer teman-teman. Arahkan aja pointer di list view. Lalu pilih yang lampu yang ini. Lalu kita tambahkan kontainer seperti ini teman-teman ya. Kita tambahkan kontainer. Nah, setelah kita tambah kontainer, maka akan ada child di sini. Nah, di dalam kontainer ini kita bisa mengatur dengan height-nya. Height kita bikin 400, lalu width-nya kita buat double infinity. Ya, double infinity atau match parent-nya. Lalu color-nya kita buat di sini. Color ini. Color-nya kita bikin yang amber 50. Amber tapi 50 ya. Oke, seperti ini kita lihat dulu hasilnya seperti apa. Oke, dia sudah ada begini ya teman-teman ya. Jadi dia ada di dalam blok ini. Warna list view ini juga bisa kita atur. List view ini supaya warnanya tidak putih gitu ya. Lalu kita buat dari sini, di sini ya, color ya. Background color. Kita atur as color. C-nya besar. Colors. Kita bikin warnanya biru ya, blue. Tapi blue-nya kita bikin yang halus saja, blue 100 gitu ya. Blue-nya kita bikin blue 100. Oke, kita jalankan, kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini akan lebih menarik tampilannya ya teman-teman ya. Lalu yang berikutnya kita buat tombol di bawah dulu. Untuk tombol itu teman-teman, ini kita butuh yang namanya, jadi dia dijadikan di bawah,
Karena di bawah kontainer ini kita tidak bisa masukkan, di bawah kontainer ini teman-teman, kita tidak bisa membuat button di sini ya, misalnya elevate button tidak bisa. Maka ini kita harus expand dulu ini, teman-teman. Expand dulu ini, kita klik ini, lalu tambahkan yang namanya widget ini, jadi extract widget, ini, wrap with widget. Nah, seperti ini. Ini kita ganti dengan expanded ya, expand. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, dengan demikian setelah ada expand ini, di bawah sini kita akan bisa kita tulisi yang namanya widget yang baru ya, widget yang baru. Namun di atas di expand ini jadi dia dibuat sendiri gitu ya. Expand ini kita jadikan sendiri, lalu kita tambahkan kolom ini teman-teman ya. Nah, dengan demikian ini ya, kolom ini. Nah, sekarang sudah ada kolomnya teman-teman ya. Di sini di luar expand kita bisa menambahkan yang namanya elevate button. Nih, sekarang itu ya. Elevate button. Kita tambahkan ini di sini. Ya, lihat dulu ya, nanti bisa kita masukkan ke dalam container. On press, kita masukkan seperti ini. On press. Kita buat ini control space. Lalu nanti ini adalah fungsi yang akan dijalankan. Dan childnya ini kita buat jadi teks. Teksnya isinya adalah input, ya kira-kira seperti itu. Input, kita lihat hasilnya seperti apa. Setelah di input hasilnya, nah dia ada seperti ini teman-teman. Yang di bawah ini sudah ada ini, sudah ada input ya. Tuh, oke sekarang kelanjutannya kita atur ini ya. Kita atur ini, kita buat stylenya, lalu text stylenya kita bikin, font size-nya kita atur, font size kita atur jadi 20 seperti ini. Kita lihat biar terlihat agak gede gitu ya, ini ya terlihat agak besar fontasinya. Nah seperti ini. Nah nanti ketika ini diklik teman-teman, ketika ini diklik maka akan tampil yang namanya form entry data. Oke, gitu ya teman-teman ya. Sekarang kita akan buat sini. Nah, di sini berarti ya, kalau diklik tadi, klik, masukkan sini, kita buat di sini. Kalau diklik berarti apa? Jalankan form entry MHS gitu aja lah ya. MHS. Nah, ini. Form entry MHS ini kita jadikan sebagai kelas. Kelas di sini ya, nama kelas sendiri ya, kita buat seperti ini. Kalau di sini pakai ya, sebenarnya juga bisa menggunakan metode, tapi kita coba dengan menggunakan kelas supaya lebih terfokus pekerjaannya. Kita buat di sini. Nah, sekarang kita buat di sini sebuah file yang bernama form mahasiswa, form input mhs.dart. Oke. Nah, di sini kita import dulu kebutuhannya. Biasa paket material ya. Paket material, paket platter material. Terus yang kedua, oke itu aja dulu karena itu yang kita butuhkan. Oh yang pasti harus ada ini, import paket HTTP, paket HTTP,
HTTP ya, HTTP Dart. Oke, terus main programnya kita buat sini. Oke. Program kita buat, kita run, namanya tadi apa? Dari sini teman-teman, tadi namanya adalah form entry MHS. Ini kita copy supaya tidak salah. Ini kita masukkan form entry MHS. Form entry MHS. Oke, seperti ini. Form entry MHS is defined, belum didefinisikan, maka kita definisikan di sini ya. Class form s form entry MHS extend stateless ya teman-teman. Seperti biasa kita menggunakan stateless widget dulu nih, stateless widget, masukkan ini. Oke, missing concrete, ini kita tambahkan will di sini. Will. Oke, di sini kita buat main program body programnya itu return material app. Sini kita letakkan namanya home dan scaffolding. Terus sini kita bikin sini ada titik koma ya. Oke, setelah ini kita buat upbarnya. Upbar, isi lagi upbar ini, kita isikan dengan teks title ya. Title, lalu teksnya kita isi dengan entry data mahasiswa. Simpan. Oke, sekarang di tampil ini wajib kita tambahkan yang namanya import paket. Wajib kita tambahkan form inputan. Jadi aplikasi mahasiswa form inputan. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nanti ketika kita jalankan ini akan tampil. Oke, sekarang kita coba dulu. Kita jalankan. Dari tampilan ini kita jalankan. Start debugging. Kita tunggu. Oke, saat dijalankan hasilnya ini seperti ini. Kita klik, ini belum ada efek, padahal kita sudah kasih nama di sini. Kita lihat dulu ya. Lihat di sini, form entry MHS ini kalau membaca metode ya teman-teman ya. Kalau membaca metode kita membuatnya begini. Karena kita membaca file atau kelas ini, membaca kelas ini, maka ini harus kita ganti. Kita harus ganti dengan navigasi. Jadi kita buat seperti ini, navigator seperti ini, navigator.push. Nah, push route-nya kita bikin manage route ya, material page route ini. Material page route diikut dengan builder atau file yang akan kita jalankan itu apa namanya, nama kelasnya. Kita lihat di sini nama kelasnya kita adalah form entry. Nah, kembali ke sini, kita tuliskan form entry MHS. Nah, ini teman-temannya kita pilih dengan titik koma. Oke, sekarang kita coba jalankan. Apakah sudah berubah?
Red. Nah, oke, sekarang kita klik input. Nah, gitu ya teman-teman ya. Sekarang di sini artinya berarti ini sudah terbaca ya. Ketika kita memanggil ini sudah terbaca, lalu sekarang kita tinggal mengisi form inputan ini yang sudah kita buat di sini. Sudah kita buat di sini tadi, kita tambahkan body di sini. Body, lalu kita buat desain kira-kira kalau tampilannya ini nama dan jurusan ada 3 ya, kita bikin di dalam kolom aja ini ya. Di dalam kolom seperti ini. Oke, di dalam kolom, lalu di dalam kolomnya kita buat, kita isi dengan apa ya, namanya kontainer aja ya. Kontainer. Oke, di dalam kontainer ini kita letakkan yang namanya text field. Text field ya, text field. Text field ini. Text value. Text field ini. Oke, nah text field ini adalah medan inputan ketika kita mengentry data name. Nah, untuk itu kita butuh controllernya. Controllernya itu text name. Nah, tapi xname-nya kan belum ada, jadi undefined name xname. Nah, kita harus mendefinisikan ini berarti ya, text editing controller. Di sini xname sama dengan text editing controller. Ya. Nah, seperti ini. Ya, karena ada 3 yang sama, ini kita copy aja. Copy, lalu kita temukan di bawah. Ada name, ada X nama, lalu ada X jurusan. Oke, ada 3 ini sekarang. Oke, setelah kita coba, nih. Oke, controller. Ini sudah langsung jalan, kita lihat hasilnya. Input. Nah, ini kan sudah masuk. Ini adalah text field yang bernama xname. Nah, sekarang kita bisa tampilkan lebih menarik dengan menambahkan dekorasi. Dekorasi di sini kita lihat, kita buat input dekorasi. Input decoration. Input decoration itu di dalamnya bisa banyak parameter seperti ini. Salah satunya ada text label. Input decoration text label, lalu juga ada border. Kita lihat ada border, lalu kita buat misalnya box decoration. Box input atau input ada box atau input border. Input border. Input border. Ada output juga ya, output input border, outline ya, outline input border. Outline-nya ya garis lingkarnya itu ya teman-teman ya. Lalu kita tambahkan border radius. Border radius. Lalu kita menggunakan border radius circular. Kita misalnya 30. Tingkat sudut kemiringannya itu 30%. Kita simpan, lalu kita lihat hasilnya. Oke, tunggu sebentar. Thread. Nah, ini sudah tampil. Sekarang kita tinggal klik input. Nah, ini dia. Ini tempat inputannya. Nah, supaya ini lebih informatif, tidak gini doang, dia gelap. Gelap artian kita nggak bisa kita tahu itu apa. Maka di sini bisa kita tambahkan di border ini, di decoration ini. Selain daripada ada border,
kita juga bisa menambahkan label teksnya, teman-teman. Label teksnya apa? Oh, itu adalah name. Kita lihat nanti label teksnya name. Ya, hasilnya terlihat begini. Nah, ini name berarti kan cuma naik ke atas secara otomatis ya. Dan ini bertanda berarti bahwa oh, itu kita sedang menginputkan name. Begitu ya, kita tuliskan di sini input name ya, supaya lebih jelas. Oke, sekarang kita lihat. Oke, sini input name. Begitu kita klik ya langsung. Oke, ini berarti bisa kita juga mengatur yang namanya text field, lalu kita atur top margin, marginnya kontainernya aja, margin ya, top margin top, margin mana nih, top margin di sini apa nih margin? Oh, kita bikin add inset aja ya, add inset. Jadi add inset only, kita only lalu kita buat top di sini. Oke, ini paling tepat saya kira. Oke, kita coba lihat hasilnya seperti apa. Oke, thread, lalu kita nah, kan dia agak turun nih. Jadi ketika kita klik, nah ini kan kelihatan. Lebih enak ya. Lebih lihat. Bisa juga kita atur ini. eh, karena ini tadi cuma top. Kalau all kita buat ini. All. Semua. Berarti ya kita bikin semua langsung nilainya 20. Berarti nanti dia akan dimasukkan jarak ke left, right, top itu sejumlah 20. Ketika kita tekan input, nah dia ada di dalam ini lebih menarik gitu ya. Oke, itu untuk name. Nah, sekarang kalau untuk nama itu sama. Nah, kalau sama itu artinya apa? Artinya bisa di copy gitu. Ya, teman-teman ya. Kalau sama kita bisa copy. Oke, sekarang itu artinya bisa kita copy. Mulai dari kontainer ini aja nih. Kontainer yang ini, teman-teman ditambahkan koma dulu di sini. Lalu di copy. Copy itu halal kalau kita buat sendiri dan kita gunakan sendiri. Ya. Ada 3 yang harus kita buat. Nah, oke, kita lihat hasilnya sementara mesti sudah ada 3. Nah, ini dia. Nah, ini akumulasi dia jadinya. Akumulasi kalau ini 20, bawah 20, otomatis jaraknya dia jadi 40. Gitu. Memang sebaiknya kita mengatur menggunakan only saja. Supaya kita bisa mengatur cara ini. Tapi tidak apa-apa, di awal ini kita buat seperti ini dulu. Yang berikutnya di sini berarti untuk controller yang kedua itu bukan X-min tapi X6. Oke. Terus di sini bukan input nih, tapi input. Nah. Terus salah ini yang ini ya, kedua ya. X. Oke, terus yang ini input nama. Terus yang ketiga itu adalah jurusan. Terus ini nama. Jurusan. Oke. Kita lihat apakah yang terjadi. Nah, input name, nama, jurusan. Oke, yang sini kita tinggal tambahkan satu lagi, ada kontainer lagi di bawah sini ya. Untuk apa? Untuk tombol inputnya. Tombol input itu tombol ya, untuk tombol input, untuk tombol save, untuk tombol save format.
format selection. Ini kenapa ini? Ada apa gerangan ini kok salah? Kita lihat dulu view problem. Expected to find. Apa salah? Apa kita tadi? Expected to find. Ya kalau salah seperti ini sebenarnya kita kontrol Z dulu. Masalahnya ada masalah apa sih? Tadi tidak salah kok tiba-tiba salah gitu ya. Ini. Nah, kalau seperti itu teman-teman harus perlahan-lahan kita lakukan ini. Jangan sampai salah. Oke. Kita copy ini di sini. Copy di sini. Nah, sekarang kita lihat di sini sudah 4 jadinya. Nah, yang satu ini kita gunakan untuk tombol text pin lagi nanti. Jadi ini kita hapus sampai ke text pin di bawah. Ini. Lalu di sini kita menggunakan apa? Menggunakan elevate button. Elevate button yang ini. Nah, ini on pressnya kalau tombol itu diklik, dia akan menjalankan fungsi. Dan informasi yang tampil di dalam tombol itu atau teksnya itu adalah save. Ya, simpan lah gitu ya. Simpan. Jalankan. Oke, kita lihat. Z. Nah, oke, input. Nah, sekarang sudah ada tombol simpan. Oke, gitu ya teman-teman ya. Kalau mau dipercantik tampilan ini, kita percantik dulu tampilannya supaya enggak terlalu jarak banget gitu ya. Ke atas dia boleh segitu. Ini dari ini ke atas boleh, tapi ke bawah kita dalam hitungan ini only aja. Only kita bikin only top. Top ini berapa? Top kita bikin 10 saja ya. Terus ini juga sama, yang dua only top. Only top 10. Oke, supaya terlihat tidak terlalu jarak banget. Nah, kita lihat hasilnya seperti ini. Nah, kan oh yang atas salah. Ada yang salah berarti tadi. Dia harus kiri kanannya juga harus ikut. Ini berarti kita atur ya di isian itu name, yang untuk name sudah benar, yang untuk nama ini sekarang top 10 lalu koma left kita bikin juga yang sini 20 lalu right 20. Oke, seperti ini aja di copy biar sama. Kita masukkan. Set. Oke, sekarang kita jalankan. Lihat hasilnya. Set. Nah, gitu. Nah, yang kedua ke atas ini berarti yang nama ke atas itu kita bikin karena dia all maka tambah berarti kita top yang kedua, topnya enggak usah karena di atas itu sudah memberikan all, berarti kalau all yang bawah juga sudah ikut otomatis. Maka tinggal begini. Nah, seperti ini ya. Masih juga agak kelihatan, perusahaan masih kelihatan left lalu top 10. Oke, kita hasilnya sementara seperti ini ya teman-teman. Tinggal kita lakukan yang namanya simpan. Oke, simpan data itu artinya kita menjalankan sebuah fungsi atau metode. Kalau ini diklik, nah ini mana ya level buttonnya. Kalau diklik berarti dia letak posisi kegiatannya ada di sini. Kita buat di sini simpan. Oh, sorry. Simpan MHS. Nah, kalau simpan MHS ini dia bisa berubah metode. Oke, kita lihat di sini. Simpan MHS itu tidak ada. Nah, itu artinya berarti di sini memang kita butuh yang namanya simpan MHS. Simpan MHS kita buat di
future fungsi void saja, lalu simpan asinkron, lalu seperti ini. Oke, seperti ini dulu ya teman-temannya. Sebentar begini dulu. Kita Oke, sekarang di sini kita letakkan sebuah variabel yang menampung URL-nya ya. Lalu URL-nya kita dapat dari mana? Kita dapat dari sini. Localhost, lalu simpan NAS. Simpan NAS. Kenapa dia salah? Karena belum ada data yang terkirim ya teman-teman. Ini kita bawa ke sana dengan catatan sama seperti tadi, yang dibawa itu adalah IP-nya ya. Di sini, simpan IP-nya, kita ambil dari sini ya. IP-nya tadi, IP-nya kita ganti. Nah, oke, setelah itu lalu kita lakukan yang namanya pembacaan URL-nya ini. Membaca URL-nya ini berarti kita membuat seperti ini. Kita buat apa dulu yang namanya ya? Blok try catch ya teman-teman ya. Try catch. Blok. Oke, seperti ini. Lalu di sini kita buat sebuah variabel lagi. Variabel namanya respon aja kita buat begini ya. Respon di sini kita buat lalu http post ya. Kalau kita mengambil itu get ya, kalau kita menyimpan itu menggunakan post. Nah kok ini http-nya kok belum ada, objeknya belum ada ini. Nah di sini kita buat ini, jadikan objek as http, dia jadi objek. Sekarang ketika kita ketikkan http, postnya mestinya sudah ada. Nah sekarang sudah ada postnya. Nah, post seperti biasa URL ke URI ya, URI ke URL. Kita buat ini URI dot first URL ya, URL ini teman-teman, URL. Namun ini butuh yang namanya data yang akan dibawa. Ini apa? Kan butuh data. Datanya apa? Kita beri body. Ya, datanya kita bawa. Data yang akan kita bawa itu adalah apa? Ini kita isi dengan x.text. Lalu nama MS. Ini kita isi dengan x nama ms.text. Lalu jurusan kita isi dengan x jurusan. Ini seperti ini. Kita simpan dulu. Apakah buku titik koma dan buku titik koma di belakang. Lalu respon can be assigned. Respon add test, tambah test seperti testing ya. Oke deh. Oke, sekarang ini sudah masuk seperti ini teman-teman ya. Tapi ini juga bisa kita atur dulu ini string, lalu kita buat lagi deteksi lagi sini. Apakah respon itu terpenuhi? Respon. Oh, if respon
respon dot status respon string status. Oh, sebentar ini responnya bukan string ya, responnya kita bikin di sini final lagi kita bikinnya. Nah kalau string respon ini kayaknya ada ya, status tidak ada. Kenapa tidak ada status di respon? Oke, respon tidak ada statusnya. Lihat dulu ya, kenapa bisa seperti itu. Ini respon kenapa tidak status tidak ada. Kita hapus dulu ini ya, mungkin yang menyebabkan masalah itu. Simpan. Lalu kita ulang lagi respon dot status. Nah, status code sama dengan 200. Artinya kalau nyambung saudara-saudara, kita buat di sini. Simpan. Berhasil. Oke, ini aja dulu. Kalau ini tidak ada print E. Oke, seperti ini kita coba dulu ya teman-teman ya. Apakah ini berhasil atau tidak, kita jalankan. Ada problem? Tidak ada problem. Sekarang kita jalankan. Save as. Oke, sekarang kita jalankan dari sini. Jalankan start bagi. Loh. Ya. Lihat hasilnya dulu, setelah dijalankan. Apa yang akan terjadi? Tunggu. Ya. Sekarang kita coba jalankan. Ya. Input ya, input satu di sini namanya fenomena kimia. Oke, sekarang kita simpan. Berhasil di sini ya teman-teman ya. Kita keluar dulu. Lalu kita kelihatan enggak firmina? Tidak ada ya teman-teman ya. Tidak ada, kemana larinya? Kita lihat di sini. Kita refresh. Ada ya. Kosong malah. Oke, sekarang kita lihat di sini. Xname yang dikirim, oh ini yang dikirim ini mestinya Xname, X nama, X jurusan, kita simpan ya. Karena di sini teman-teman yang kita tampung itu adalah Xname, X nama, dan X jurusan. Maka ketika dikirim dari sini juga dia wajib ditulis sama, gitu ya. Oke, sekarang kita coba jalankan lagi. Apakah berbeda? Ya. Sekarang kita input, kita bikin A1111, namanya Georgia.
jus. Lalu di sini kita tulis fisika, jurusan fisika industri. Oke, kita simpan. Berhasil. Tapi apakah dia masuk? Kita lihat dulu. Kembali ke, nggak kelihatan ya teman-teman. Kita coba refresh. Jus. Nah, ini dia teman-teman ya. Nah, berarti berhasil sudah menyimpan. Oke, gitu ya teman-teman. Nah, jadi untuk melakukan penyimpanan, ya hanya sesederhana ini ya teman-teman ya. Hanya sesederhana ini. Ya, tambahannya, perbedaannya dari yang tampil ini teman-teman. Nah, kalau kita tampil ini kan kita gunakan yang namanya baca data. Lalu kita butuh yang namanya ini state. Kalau di sini kayaknya tidak perlu. Karena simpan ini dijalankan ketika kita menekan tombol simpan. Begitu ya teman-teman ya, sangat-sangat sederhana sekali. Ya. Jadi silakan teman-teman coba, kalau terjadi masalah jangan langsung panik ya, itu yang penting. Perhatikan semua data-data kita, data yang ada di sini, ini kan udah kelihatan, nah ini harus di-refresh. Ini yang kita tambahkan tadi, nah ini sudah masuk JOS dengan fisika industri. Lalu ini data yang tampil di sini, ini kalau dijalankan begini doang nggak akan muncul karena Xnim dan Xnama ini tidak ada, ya, kecuali kita tambahkan parameter itu. Nah, gitu ya teman-teman ya, itu untuk pertemuan kita kali ini. Silakan teman-teman banyak berlatih dan mencoba. Ya teman-teman, mencoba dan demikian saya akhiri, sampai bertemu di update dan di delete.